Halo, selamat malam. Hai Angel, kita tunggu dulu yang lain. Selamat malam semuanya. Kita tunggu yang lain dulu ya. Kita sambil menunggu yang lain. Kita akan menyambungkan dengan Dokter Dani Wiguna dan spesial banget hari ini di akhir jam kerja. Ya, ini last day ya, yang masih kerja besok semangat. Kita akan ngobrol bareng bersama Dokter Dani Wiguna. Kita tunggu yang lainnya dulu ya. Oke, sambil nunggu, kita masih menunggu Dokter Dani dan teman-teman lainnya. Oke, hai Ray. Kita masih nunggu yang lain. Oke, gas, baik. Ini masih nunggu yang lain ntar ya. Oke, teman-teman tunggu sebentar. Kita akan Oke. Kita akan undang Dokter Dani Wiguna. Semangat, jangan lupa voucher. Iya, hari ini ada voucher, 3 voucher. Nanti akan kita bagikan dan ini bisa ditukarkan di outlet-outlet Sodexo seperti Burger King, KFC, Solaria, dan masih banyak lagi ya. Lumayan banget kan untuk akhir weekend ini. Besok bisa pergi sambil tukerin voucher. Kita masih menghubungkan sama Dokter Dani nih. Mana ya? Oke, jadi malam hari ini kita akan live Instagram bareng Dokter Dani dan live hari ini spesial banget karena ini adalah live Instagram yang diselenggarakan sebenarnya oleh Kimia Farma, Farmasolindo yang merupakan salah satu bagian dari Kimia Farma. Jadi Farmasolindo sendiri sudah aktif nih memberikan edukasi buat teman-teman semua supaya lebih tahu lagi gimana sih seputar kesehatan dan apa yang harus dilakukan kalau terjadi problem-problem gitu. Dan hai, ada Novita juga. Halo Novita. Ini masih sama Dokter Dani. Kita sambungkan lagi ke Dokter Dani ya. Oke, hai Vini. Hai Ibu Siva. Ibu Siva sudah bergabung teman-teman. Oke. Halo dokter. Malam, selamat malam. Halo dok. Ya, selamat malam. Oke. Malam dok. Suaranya ini ya dok ya. Kecil Kurang ya? kedengaran. Heeh. Coba Kedengaran sebentar. sekarang? Udah dok. Oke. Oke. Selamat malam Dokter Dani. Ini dia Dokter Dani Wiguna. Selamat malam dok. Ya, baru mandi. Ya, baru pulang kerja ya dok ya. Ya, baru pulang kerja. Oke, saya join lagi. Oke, dokter, saya akan buka dulu live Instagram kita malam hari ini. Jadi teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di live Instagram. Malam hari ini live Instagram kita diselenggarakan oleh Farmasolindo yang merupakan salah satu bagian dari Kimia Farma nih. Jadi spesial banget di awal Juni kita ngobrol bareng sama dokter Dani Wiguna, spesialis kandungan dan kebidanan. Nah, teman-teman semua, harap stay karena apa? Karena kita punya 3 voucher nih dok. 3 vouchernya masing-masing nanti akan mendapatkan 100.000 dan voucher Sodexo ini nanti bisa ditukarkan di outlet-outlet yang teman-teman punya di sekitar kotanya. Enak banget kan dok ya? Udah tinggal nonton, dapat voucher, besok bisa tinggal makan-makan nih sama teman-teman atau sama keluarga. Oke deh. Oke, Dokter Dani, hari ini topiknya menarik banget dok. Saya penasaran banget sama topik malam hari ini. Preterm labor gitu ya dok, ya labor atau labor gitu. Nah, dokter boleh itu sebenarnya definisinya apa ya dok ya? Kalau kita mau Ya, tahu kelahiran atau persalinan? iya. Kalau preterm labor, labor persalinan ya.
Nah, Hmm, jadi kalau persalinan tentu persalinan yang prematur. Prematur oke. tuh dalam artian berarti kurang bulan. Kalau bahasa awamnya kurang cukup bulan. Kurang Jadi, cukup bulan. iya. Jadi kurang dari 37 minggu gitu. Oke, Itu batasan dari persalinan prematur. Nah, persalinan baik. prematur sendiri itu nanti kalau ada beberapa bagian kita bagi lagi tuh. Kadang-kadang kita lihat dengar dari teman-teman, dari sahabat, dari keponakan, saudara. Oh, Mm-mm. lahir bayinya tuh kurang bulan, beratnya 1000. Oh, berarti cuma 1500, berarti cuma dua Mm-mm. ribu gitu ya. Jadi memang kalau persalinan prematur itu kita bisa bagi beberapa lagi gitu berdasarkan usia kehamilan. Kalau usia kehamilannya kira-kira sekitar 32 minggu, hampir masuk 8 bulan lah, sampai dengan 36 minggu, 6 hari, kan itu berarti kan belum 37 minggu ya. Iya. Itu ya kita sebutnya ya mungkin late late preterm ya. Jadi prematur yang sudah kasep lah, artinya udah menjelang mau cukup bulan begitu. Tapi kalau dia 7 bulan sampai masuk 8 bulan itu kita sebutnya bisa dengan sangat-sangat prematur begitu. Karena Oh. ya bahkan ada yang kurang dari 28 minggu itu kurang dari 7 bulan. Jadi ada tuh bayi-bayi yang lain cuma 800 gram. Ya, itu Hmm. namanya ekstrim, ekstrim prematur. Jadi nggak heran ya kalau ada bayi-bayi yang lain 800, ada yang 1000, ada yang 1300, ada yang 2300 ya. Semua yaitu persalinan prematur tadi berdasarkan pembagian dari lamanya usia kehamilan. Nah, tapi Oke, Dok. kalau dari berat gimana? Sebentar, Dok. Sebelum dokter jelasin, berarti kita ingin tahu dulu nih, Dok. Berarti yang dinyatakan akan bisa kelahiran normal itu harus berapa minggu dulu, Dok, atau berapa bulan? Jadi kalau kelainan normal itu biasanya di antara 37 sampai 42 minggu. Begitu. Oke. Jadi kalau di atas 42 minggu itu namanya hamil lewat bulan. Hamil bulan. Nah, Baik. jadi kalau cukup bulan 37 42. Lebih dari Oke. 42 minggu berarti lewat bulan gitu. Kurang Di dari bawah 37 37. kurang bulan. Nah, gampang kan? Ada Nah, kurang inilah ada yang mau kita lewat. bahas ya, Dok, ya. Ya, Iya, iya, begitu. iya. Nah, Jadi berarti apa tuh? faktanya banyak, Dok. Maksudnya, apakah memang ini udah sering banget terjadi kemungkinan kelahiran prematur ini, Dok? Barusan saya operasi prematur bayinya, usia kehamilannya. Wow. Iya, Oke. iya. Ya. Barusan prematur itu. Iya, berarti tadi dokter Dani udah jelasin ya teman-teman ya. Kita akan bahas gimana nanti apa yang harus dilakukan buat mungkin calon-calon ibu nih yang pasti ketakutan juga ya dok ya. Atau misalnya bersiap-siap nih kalau nanti bayinya akan punya kemungkinan dilahirkan kelahiran prematur, apa yang harus disiapkan. Nah dokter Dani, apa yang harus dipersiapkan? Maksudnya tanda-tandanya itu apa sih dok? Seorang wanita itu nanti bisa dinyatakan atau diagnosis dia akan kelahiran prematur atau persalinan prematur. Jadi kalau biasanya tandanya ya, namanya persalinan. Persalinan itu pasti didalui oleh suatu kontraksi. Ya, Oke. jadi kalau kontraksinya ritmik, ya, teratur, makin lama makin sakit, itu kan pola-pola orang melahirkan. Kan orang Hmm, melahirkan gitu kan dari iya, 30 iya. menit sekali, ya kan nanti dia menjadi 25 menit sekali, mundur lagi jadi 20 menit sekali, mundur lagi. Semakin dia dari kontraksi ke kontraksi semakin pendek, itu tanda-tanda persalinan. Jadi namanya persalinan tentu ada tanda-tanda persalinan gitu. Nah, tandanya ya itu tadi kontraksinya semakin ritmik. Nah, kalau orang persalinan kan tentu kan sakit pinggangnya di bagian bawah sampai nyeri di perut depan bagian bawah ya. Seperti itu. Bahkan ada juga pelepasan daripada lendir yang bisa berwarna Hmm. begitu, warna kemerahan tentunya karena ada pembukaan jalan lahir seperti itu. Jadi tanda-tandanya nggak usah susah-susah,
ingat aja persalinan prematur. Namanya persalinan ya, berarti kan bersalin. Ya orang bersalin layaknya seperti apa begitu. Ya itu tadi kontraksinya makin lama makin pendek, jaraknya makin ritmik, makin nyeri, makin sakit. Sakitnya dari tulang belakang sampai ke depan, sampai ke tulang kemaluan, ya sampai ke apa di depan apa bagian tulang apa perut bagian bawah, ya sampai nanti menjalar mungkin sampai ke kaki dan sebagainya, ya. Jadi saya pikir itu tanda-tanda yang mungkin harus diwaspadai. Ditambah dengan ada kemungkinan juga sudah mulai terjadi pembukaan mulut rahim. Nah, kalau sudah ada mulai pembukaan mulut rahim, otomatis ada keluar bercak flek darah. Seperti itu. Oke, baik dok. Nah, ini tadi saya kan sempat review-review nih dok, karena mengenai preterm labor ini, beda nggak sih dok persalinan prematur sama kelahiran prematur? Persalinan Itu gimana? prematur dan kelahiran prematur. Iya Ya, dok, kalau itu tadi persalinan itu baca kan itu gimana dok? ya, kalau persalinan itu kan mungkin kan timingnya aja ya. Persalinan prematur. Jadi dia bersalin pada usia kehamilan di bawah 37 minggu ya. Nah, Oke. terus kalau apa tadi? Kelahiran prematur. Kelahiran prematur. Nah, kalau kelahiran prematur otomatis dia namanya lahir pasti kan ada proses persalinan dulu dong, ya. Berarti kan kalau lahir berarti kan bayi perutnya sudah di luar, apa bayinya sudah di luar dong, nggak mungkin di dalam lagi, namanya sudah lahir kan. Berarti akibat Iya. dari proses kontraksi dini yang terjadi sebelum waktunya, ya, itu yang namanya prematur. Dan berat bayinya itu kadang ya, berat bayinya itu bisa sesuai dengan usia kehamilannya dan ada yang juga tidak sesuai dengan umur kehamilannya. Jadi kalau misalnya bayinya lahiran prematur misalnya 34 minggu misalnya, bayinya cuma 1.500, itu ya nggak sesuai gitu. Jadi udah prematur, bayinya juga berarti nggak sesuai, sangat kecil dari ukuran kehamilan yang dimaksud begitu. Jadi memang ini ada dua persepsi dalam artian gini, ini proses persalinannya dan ini berat bayinya kan begitu. Jadi ini Iya, mesti iya. dibedakan. Jadi satu proses, satu hasilnya. Gitu. Hasilnya, iya, iya. Ya, begitu. Baik. Oke, dok. Nah, untuk mungkin calon-calon ibu nih dok, saya semua ibu pasti kan berharap anaknya bisa dilahirkan secara sesuai waktunya ya dok ya, secara normal, timingnya pas begitu. Ada nggak sih dok yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya persalinan prematur dok? Untuk Nah, calon-calon ibu atau ibu-ibu yang lagi program? ya, ini pertanyaannya pendek, jawabannya panjang. Jawabnya lama ya? Jawabannya panjang. Jangan lama dong, Ya. udah nggak sabar bagi voucher. Jadi gini, bagaimana sih kita mencegah ya? Yang penting kita harus tahu sesuatu itu muncul tidak ada asap kalau tidak ada api. Betul ya? Jadi Betul tidak dong. mungkin, jadi tidak mungkin terjadi persalinan prematur tanpa sebab. Nah, Iya. justru yang sekarang kita mesti pelajari adalah sebabnya ini why, kenapa. Nah, kalau kita ambil garis besar, penyebabnya itu bisa infeksi dan non-infeksi. Kalau infeksi nanti ujung-ujungnya larinya ketuban pecah. Kalau ketuban pecah otomatis lahir prematur. Jadi jangan kaget juga ibu-ibu datang, tempat tidur langsung basah gitu ya, seperti disiram genteng bocor gitu, air hujan ya. Iya. Dan itu di tempat tidur seperti kubangan air seperti itu ketuban pecah. Nah, sebabnya ya karena apa? Karena infeksi kebanyakan begitu. Di samping ada faktor mekanik lainnya, misalnya ya, satu, bayinya kembar, bayinya terlalu besar, bayinya posisinya tidak letak kepala, seperti itu, atau ada desakan, artinya mungkin ada massa yang membuat dorongan tekanan pada air ketuban itu sendiri, seperti itu. Jadi memang kajiannya mesti banyak dan kita mesti cari tahu begitu. Ya nanti cari tahunya dari mana, tentu dari pertanyaan konsultan.
Begitu, Bu. Harus aktif ya dok berarti ya, waktu saat mengandung itu. Saat hamil ya aktif bertanya. Iya, maksudnya aktif bertanya dok. Harus jangan malu-malu gitu waktu ketemu dokter Ya, objinnya gitu. ya Oke betul. dok. Tadi kan sebenarnya kalau kita mau bahas penyebab apa yang bisa menyebabkan persalinan prematur tuh luas banget. Tadi dokter udah jelasin. Nah, kalau misalnya nih dok, misalnya nih saya lagi mengandung, terus ternyata memang dokternya bilang, oh ini ada kemungkinan atau saya mengalami persalinan prematur. Biasanya saya harus ngapain dok? Apa yang harus saya lakukan di saat itu? Di rumah nih maksudnya. Untuk itu, apakah itu bisa dicegah atau memang nanti saya harus mengikuti berarti ini kelahirannya memang prematur gitu kalau sudah diagnosa bayinya akan lahir prematur. Ya, jadi kalau lihat dari penyebabnya kan tadi ada infeksi. Nah, Mm-mm. berarti kalau infeksi itu kita harus cegah dong, ya. Iya, Kan itu baik. paling gampang. Nah, mencegahnya dengan Iya, apa? kalau iya. Yang kita perlu tahu bahwa orang hamil itu di dalam vagina itu lingkungan yang baik untuk kuman. Kenapa? Hmm. Karena pada saat orang hamil itu lendir di vagina itu banyak sekali sehingga jadi lembab. Nah, di situ koloni kuman tuh banyak sekali. Ditambah dengan Hmm. apa? Peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan kan orang hamil kan dari yang 40 bisa jadi 50. Bisa jadi 55 Iya, ya kan? Ada bisa jadi 60. Ya, Anda iya, bayangin Dok. aja gitu ya. Uh, Oke. itu ya kalau kita bicara misalnya paha ya yang 40 mungkin kecil ya, begitu 60 pahanya besar begitu kan. Nah, ya Iya. udah gitu pakai celana jeansnya super super ketat ya. Ya gimana mau dapat udara pertukaran gitu kan. Itu kan juga jadi titik lemah gitu ya. Jadi dari cara perilaku kita juga menambah potensi untuk infeksi. Nah, yang paling gampangnya lagi cara cebok. Nah, ini juga nih hati-hati ya kalau Oh, cebok itu dari depan ke belakang ya, bukan dari belakang ke depan. Jadi ya dari vagina itu ke dubur. Jadi hmm, diusap satu kali, ya, diusap satu kali. Jangan naik turun, nggak iya, boleh naik iya. turun ya. Diusap satu kali, bukan dari bawah ke atas, bukan, tapi dari atas ke bawah. Oke. Nah, itu hal-hal yang simple ya, yang kadang-kadang dilupakan begitu. Nah, ada Hmm, keputihan-keputihan, kecapean, habis kerja, lembur. Walah, ya kalau kecapean, lembur, ya semua orang kerja ya, semua orang capek gitu. Tapi kan gak semua orang ngalami keputihan. Nah, keputihan sendiri juga ada yang normal, ada yang tidak gitu. Jadi kalau Anda merasa ada keputihan, berwarna, berbau, gatal lagi, itu hati-hati, itu sudah tidak normal seperti itu. Nah, ini yang hal-hal yang bisa kita cegah dari sisi infeksi. Nah, kalau misalnya nanti di luar infeksi, misalnya tadi bayinya besar, kembar, ya nggak bisa dicegah dong. Bayi kembar gimana? Orang orang iya. ya dapat Udah dapat di dalam. susah kan ya, susah iya. Iya, iya, Dok. Bayi besar misalnya, siapa yang mau cegah bisa bayi besar? Kan nggak bisa. Ya. Jadi dalam konseling tadi, maka saya bilang pada saat kita konsultasi dengan dokter SPOG, kalau dokternya bilang, wah ini bu bayinya kembar nih, wah ingat tuh kalau bayi kembar biasanya lahirnya banyak prematur begitu karena dinding Hmm, rahimnya teregang sekali. Kalau dia dinding rahimnya teregang, otomatis jalan lahirnya itu yang di bawah. Ini kan ini rahimnya, ini jalan lahirnya di bawah gini. Ini kalau dia mengembang gini, ini otomatis dia akan membuka. Nah, makanya dia akan lahir prematur. Atau bayinya juga terlalu iya. besar. Nih bu, bayinya besar sekali bu. Nah itu hati-hati, nanti jangan-jangan mau jadi prematur. Nah bisa juga Oh, bisa juga didapat dari apa? Dari penyakit-penyakit. Ada kelainan, letak plasentanya mungkin di bawah, ya, mudah jadi iya. berdarah gitu, atau plasentanya karena darah tinggi jadi lepas, atau karena penyakit-penyakit ibu ada darah tinggi, ada diabetes, ada Diabetes. diabetes kencing manis, ada penyakit gondok, tiroid, ya, ada kelainan darah, jadi penyakit jantung. Jadi saya pikir banyak ya yang mesti di. Yang penting pada saat untuk calon-calon ibu yang mau menikah, itu yang namanya preconceptional management itu harus benar. Jadi kalau Apa itu dok? jadi Konsepsional itu apa? jadi artinya kita memanage
mengatur, ya, mempersiapkan diri kita itu menjadi baik sebelum ini satu proses pernikahan dan proses pembuahan. Jadi kalau misalnya ibunya anemi, ya, jadi periksa dulu nih kalau yang mau menikah. nanti ada ya, nanti kalau nggak salah saya pernah dengar itu ada di undang-undang pernikahan, nanti nggak tahu ya, udah dirilis sih apa bentuk ininya. Nah, periksa dulu HB-nya, nanti periksa vitamin D-nya dan sebagainya itu karena kita ini paling rendah ya. Vitamin D-nya rendah, aneminya juga bisa 30%, defisiensi vitamin D-nya bisa 95%, defisiensi zinc, ya, defisiensi omega, padahal negara kita negara laut ya, makan ikan di mana-mana ikan laut, tapi orang jarang yang suka ikan kan gitu ya. Jadi banyak yang sisi yang mesti dicari begitu, Bu. Jadi ini hal-hal yang penting PR dalam prekonsepsional. Jadi sebelum kita melangkah, yuk prekonsepsionalnya harus bagus. Begitu prekonsepsionalnya bagus, dilala kok terjadi misalnya hamilnya kembar, ya konsultasi, dok ini bagaimana kalau kembar, resikonya seperti apa bayinya untuk anak dan untuk persalinan untuk saya, seperti itu. Jadi ini penting, Bu. Oke. Nah, dokter tadi udah kasih bocoran. Nah, ini yang paling penting, Dok. Kalau kayak tadi kan, kalau infeksi mungkin kita bisa cegah ya, Dok ya, untuk mencegah itu. Nah, kalau tadi kayak misalnya hal-hal yang nggak kita bisa cegah kayak bayinya kembar, berat apa ukuran bayinya terlalu besar. Nah, apa risikonya, Dok? Berarti kan udah kemungkinan besar nanti saya misalnya akan melahirkan secara prematur gitu, bayinya prematur. Apa risiko untuk saya sebagai ibu misalnya dan risiko untuk bayinya? Yang paling penting bayinya dulu nih, Dok. Iya, kalau dokter kandungan nggak boleh mikir bayinya doang, mikir ibunya juga. Oh, harus ibunya baik, Dok. Iya, jadi kalau dokter Untuk ibu dan bayi supaya sama-sama aman. Iya, jadi dokter kandungan tuh sebenarnya dokter yang berat di dunia itu cuma dokter kandungan yang mempunyai tanggung jawab terhadap 2 nyawa. Mana ada dokter lain yang tanggung jawabnya 2? Iya. Kecuali Iya dokter dong. kandungan aja. Iya, boleh Iya. dahsyat. Nah, jadi kalau kita dokter kandungan tetap kita harus melihat dari sisi ibu dan dari sisi bayinya. Jadi kalau tadi Anda tanya sisi bayinya seperti apa sih, Dok? Ya jelas. Anda bisa bayangkan lahir bayi yang 800 gram itu bagaimana? Survivalnya aja rendah. Kemampuan untuk hidupnya dia sangat rendah. Iya. Otomatis akan menjadi satu proses, bisa jadi proses kematian. Apalagi terjadi di daerah, bukan di kota besar. Ya, kalau di kota besar ada yang 500 gram, selamat. Ya, saya pernah bayi saya 1,3, 1,2 hidup tuh, ya, pulang dari rumah sakit 2 kilo lebih, 2000 gram lebih, hidup ya. Cuma memang di inkubator selama 3 bulan, Anda bayangin aja inkubator berapa uangnya. Inkubator ya. Nah, jadi ini suatu proses yang mahal begitu. Ya. Jadi kalau misalnya kalau kita bisa melihat faktor resikonya tadi, ya tentu itu hal yang baik begitu. Jadi di samping itu bisa jadi bayinya ikut infeksi, misalnya ada ketuban, bisa saja ketubannya pecah gara-gara infeksi, bayinya ikut terinfeksi. Nah itu juga tambah mempersulit. Udah bayinya prematur, pematangan parunya juga belum baik mungkin karena di bawah 34 minggu, kena infeksi, waduh, dia punya survival rate-nya berapa gitu, daya tahan untuk hidupnya berapa persen gitu. Jadi ini hal-hal yang jangan dianggap sepele. Kenapa? Karena hal-hal yang seperti ini bisa dicegah, bisa ditanggulangi, bisa diperbaiki, ya. Tetapi masalahnya kembali ke individunya. Individunya bisa nggak mempersiapkan, bisa nggak misalnya individunya itu bertanya, berkonsultasi secara efektif, dan bisa juga nggak yang memberikan konsultasi itu memberikan konsultasi yang benar, jelas, seperti itu. Nah ini kan saling terkait satu dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi ini yang jadi PR Bu Ivo. Jadi ini bukan hal-hal, kenapa saya angkat topik ini, ini hal yang membebani. Ya, membebani. Untuk bayinya, bisa juga ada perdarahan. Jadi membebani orang tua kan, gitu ya. Misal ada perdarahan di dalam kepalanya, bisa tuh bayi-bayi prematur seperti itu. Atau ada kelainan di dalam ususnya, di dalam rongga rongga ususnya, misalnya necrotizing enterocolitis, ya itu NEC ya, itu bisa saja seperti itu. Jadi
terus terang kalau bayi-bayi prematur apa ya, membuat jantung-jantung berdebar aja gitu ya. Apalagi nanti yang Iya. perawat nanti dokter anak kan ya. Nah, dokter anak apalagi itu bebannya jadi lebih berat lagi dia. Karena dia harus menyelamatkan setiapnya optimal. Seperti apa kalau memang bayi itu memang harus bisa diselamatkan seperti itu. Kalau dari ibunya dok, tadi faktor risikonya maksudnya apakah nanti ibunya kemungkinan apakah masih bisa hamil lagi atau ada kemungkinan bayi berikutnya nanti akan prematur lagi? Ada Ya, ya, risikonya juga dok? betul. Jadi kalau resiko pada ibu banyak juga gitu. Ya kalau kena infeksi, ibunya kena infeksi juga walaupun tadi bayinya kena bisa juga. Atau karena misalnya bayi kembar atau Iya. bayinya besar, kan rahimnya meregang tuh. Misalnya sempet nggak apa istilahnya jauh dari pusat layanan kota gitu ya. Ada persalinan ya mungkin persalinan di desa dan sebagainya, nggak tahu beratnya berapa. Itu bisa terjadi perdarahan karena ususnya meregang itu dia tidak langsung bisa seperti ini gitu. Jadi kalau kita pompa ban tuh kalau begini kan cepet, betul ya. Nah, tapi kalau kita pompa Iya. begini baliknya itu lambat, betul? Nah itu. Jadi kalau ini besar dia akan jadi kecilnya lambat. Nah kalau dia kecilnya lambat itu ya resiko perdarahannya nanti begitu. Di samping juga bisa terjadi hal-hal yang lain gitu ya. Jadi di samping infeksi ada perdarahan, ada penyakit penyertanya. Kalau di penyakit penyerta hipertensi, nanti bisa saja dia kejang karena hipertensinya jadi prematur kan bisa saja. Iya, Ya, iya, atau iya. kena Benar. diabetes ya misalnya diabetesnya nyeri tidak terkontrol, bisa saja nanti dia hiperglikemi. Bisa saja nanti dia jadi apa? Uh, jatuh dalam posisi kadar gula darah yang sangat tinggi. Jadi semua banyak bu. Ya, kalau tiroid bisa saja ada gangguan tiroid, bisa jadi hipertensi, entar jadi nanti apa krisis tiroid dan sebagainya. Jadi banyaklah seperti itu untuk ibunya. Berisiko ya Jadi dok. bukan, Berarti ini, iya. Jadi takut ya. iya. Saya jadi takut. Aduh, nikah saya nih. Gitu dok. Nggak usah intinya nggak usah takut, yakin. Intinya nggak usah takut, kita yakin, kita perbaiki dari awal. Kekurangan kita apa, modal kita apa. Kalau modal kita kurang, kita genapi, kita lunasi, kita perbaiki. Setelah itu kita manage dengan baik, ya. Ya kita konseling baik-baik dengan dokternya, cari tahu masalahnya seperti apa, aktif bertanya, aktif berkonsultasi. Saya pikir kuncinya itu orang hamil tuh belajar sih, sama-sama belajar ya. Artinya dokter juga belajar dari pengalaman pasien dan pasien juga belajar dari pengalaman dokter. Jadi kita sama-sama sharing ilmu aja begitu. Seperti itu kan nggak rugi-rugi juga lah untuk sharing ilmu. Jadi kita juga bisa mempermudah pekerjaan kita seandainya hamil kedua gitu ya, balik lagi ke kita. Mungkin dia udah nggak mau nanya-nanya lagi tuh soal masalah Udah tahu prematur, ya dok ya. udah tahu duluan gitu ya. Begitu Iya Bu. biasanya kehamilan pertama sih dok yang penasaran banget ya kan Iya. ini gimana nih. Ya, betul. Pertama tuh galau biasanya kan. Sama orang naik dari SD masuk SMP bingung, kan gitu. Ya. Iya, iya, iya. Oke, udah misalkan nih dok, ini hampir terakhir. Nah, teman-teman ini ada yang bertanya, dok, kita jawab nanti ya. Ya. Nanti dokter Dani akan pilih 3 pertanyaan terbaik menurut dokter Dani malam hari ini, dan nanti kita akan bagikan voucher untuk 3 pertanyaan terbaik. Jadi boleh silakan tanya sebanyak-banyaknya, siapa tahu beruntung. Kadang dokter Dani ini suka usil, kadang dia pilih yang iseng-iseng pertanyaannya. Jadi kadang bapak-bapak juga boleh loh tanya, nggak mesti ibu-ibu nih. Silakan Ya, betul. bapak-bapak yang digabung. Biar adil ya kan dapat vouchernya dok. Oke. Ya, betul. Bapak-bapak juga penting loh. Ini ilmunya Jadi, penting, ini tadi ada komentar nih dok. iya, Ilmu yang penting betul. untuk bapak-bapak, untuk calon bapak-bapak. Iyalah, bapak harus tahu nih. Betul. Betul. Karena selama ini kan kalau ngesum tuh kan urusan wanita gitu, bapak-bapak gak usah tahu. Wah, itu salah. Justru salah. Begitu. Nih, besok-besok dok kita adakan live tapi khusus bapak-bapak biar ngerti. Oke, dok, ini ceritanya nih, misalnya 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 saya tadi udah di diagnosa bayinya prematur, proses persalinannya akan prematur begitu. Ada nggak yang perlu saya persiapkan dok untuk kelahiran prematur ini? Apakah ada pemeriksaan fisik ataukah ada
premedikasi yang bisa saya dapatkan begitu. Hmm. Iya. Oke. Iya. Mulai. Iya benar dong. Iya. Datanglah mungkin hari sekali ke puskesmas, minta tolong dicek dan sebagainya, ya. Jadi tahu kapan darah tinggi, dan kalau obat dengan respon dan tidak respon dikasih obat, nanti lapor dengan dokternya, seperti itu. Jangan sampai nunggu kejang-kejang baru datang ke rumah sakit terus prematur dioperasi, begitu ya. Jadi intinya sih apa yang mesti kita lakukan, kita tahu kenali diri kita gitu. Nah, dengan kenali diri kita, oh nih bayi saya mau prematur nih. Ya, jadi saya mesti apa yang lakukan? Yaitu satu, konseling yang baik, ya periksa yang baik, dan jangan lupa koper-koper disiapin dari awal. Ya, jangan nanti Iya, begitu iya. begitu kejadian baru mikirin koper. Nah, itu juga nanti repot, malah jadi kendala lagi nanti. Begitu. Ya, asal udah tahu lo ya ini ya, kemungkinan-kemungkinannya begitu. Mm-mm. Oke, Dok, itu saya suka banget sama saran dokter yang terakhir tadi, yang tadi. Memang kalau memang sudah kita tahu akan melahirkan secara kelahiran prematur begitu, yang harus kita perhatikan adalah fasilitas kesehatan mana yang memang tepat untuk kita pilih gitu ya, Dok, nanti untuk melahirkan. Karena kan ini untuk bayi dan untuk ibunya juga ya. Jadi mungkin banyak yang sepele gitu kali ya, Dok ya. Oh, di sini mungkin bisa, padahal bayi sendiri kan akan butuh perawatan lagi setelah nanti lahir. Betul. Begitu. Ya, jadi mikirnya untuk Kembali. bayi ya, jangan untuk mikir diri kita gitu, ya. Iya, baik, oke, baik. Nah, teman-teman silakan bertanya. Kita akan kita mulai masuk ke sesi pertanyaan nih ke Dokter Dani. Ini pertanyaan pertama nih, Dok. Ini udah banyak yang komen nih. Tadi sorenya sempat gak kedengaran. Maaf, Dok, suara gak kedengaran, tapi ini udah terdengar aman. Thank you. Ini teman-teman responsif sekali. Iya, iya. Ini banyak banget nih, Dok, yang udah gabung. Selamat malam ya. Semuanya mungkin teman-teman Dokter Dani nih atau pasien-pasiennya. Ini dari lsn.lina. Pertanyaannya ini, Dok, penyebab anak lahir prematur apa ya? Saya anak pertama lahir normal. Anak kedua lahir prematur 24 week di NICU. Sebulan lalu meninggal. Anak ketiga prematur juga 28 week. Alhamdulillah sehat sampai sekarang. Selama hamil kedua dan ketiga, saya keputihan hilang timbul, dokter. Tapi sebelum hamil, tidak ada keluhan tersebut. Hamil ketiga sudah diobati, tapi kadang keputihan. Apa karena kelelahan, dok? Padahal kondisinya saya WFH 1 bulan. Oke, turut berduka cita ya ibu ya sebelumnya. Mungkin dokter Dani boleh dibantu. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, jadi ini kalau lihat ceritanya, ini apa ya? Uh, riwayat kehamilan yang buruk. Kenapa saya Mhm. bilang buruk? Karena anak pertama lahir oke, yang kedua 24 week lahir, yang ketiga 28 week lahir. Itu kan lahir sebelum Mhm. waktunya berarti. Ya.
Iya. Nah, kenapa itu demikian? Nah, kita perlu cari tahu gitu, apa sebabnya. Nah, tadi ibunya sudah ngomong tuh masalah keputihan, bla 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 bla. Padahal saya WFA dan sebagainya. Nah, memang kalau dilihat dari ceritanya ada kemungkinan ini karena infeksi yang berulang yang tidak tertangani dengan baik selama proses kehamilan. Karena kalau infeksi yang pada proses kehamilan kadang-kadang nggak ada gejala, Bu. Nggak ada gejala gitu. Oke. Nggak ada nyeri perut bagian bawah, kencing nggak sakit. Pokoknya enjoy aja begitu. Ya cuman ada keputihan yang misalnya gatal, berbau dan apa berwarna seperti itu. Ya dianggapnya kecapean. Makanya saya suka bilang sama pasien-pasien saya, tahun ini 2022 ya. Ini kan sudah abad 21. Iya. Jadi saya sering bilang sama pasien-pasien saya, Bu, tolonglah kata-kata itu kecapean itu dibuang, dimentahkan sudah. Karena kita belajar secara textbook, penyebab persalinan prematur itu tidak ada kecapean. Nggak ada itu kecapean tuh nggak ada gitu. Ya, jadi kalau ada yang menjawab kecapean tuh aneh gitu. Di textbooknya nggak ada yang bilang kecapean, kok kita jawab kecapean gitu. Nah ini textbook yang mana ini yang dibaca kan gitu. Ya, Itu mitos sepanjang saya ya. ya, jadi istilahnya apa ya, persepsi untuk apa mengatakan bahwa itu kecapean, saya pikir kita sudah harus buang. Ini sudah abad 21 ya. Teknologi 5G mau masuk 6G. Ya, bayangkan ya, kita mendownload 1 terabyte dalam 1 detik. Ini masih mikir kecapean kan? Aduh, jauh banget gitu ya. Nah, jadi kalau WFA ya mungkin saja orang hamil itu kan berat badannya naik, ya kan? WFA lagi. WFA lagi. Ya, nanti idenya macam-macam. Biasanya kan strategi banyak. Beli ini, beli itu, bikin itu ya. Jadi kenaikan berat badannya berlebih. Nah, sedangkan orang hamil itu posisinya kan infeksi, itu kan sangat-sangat riskan. Karena daya tahan tubuhnya turun. Infeksi yang bagaimana sih, Dok, yang paling sering? Yang paling sering itu infeksi saluran kencing. Yang paling sering kenapa? Ya, itu yang paling sering itu seperti itu. Karena kuman itu biasanya E. coli. Ya, kenapa? Itu salah satunya salah cebok juga. Nah, kalau E. coli itu adanya di dubur. Nah, sekarang dia bisa ada di kemaluan di saluran kencing dari mana coba? Kalau bukan salah cebok. Iya kan? Iya. Nah, di samping itu ya kita harus mengerti gitu. Tadi yang saya sampaikan kelembapan. Ya, flora vagina itu artinya lingkungan di sekitar vagina itu menjadi tidak baik. Kuman tumbuh, udah daya tahan tubuhnya rendah, dikasih tumbuh, terus berat badan kita tambah subur, bertambah besar, orang hamil itu gampang gobios, gampang berkeringat. Coba saja jalan 100 meter, kalau nggak luar dalam basah itu, ya itu kenapa? Karena pembakaran tubuhnya itu double. Ibunya punya pembakaran tubuh, bayinya juga ikut pembakaran tubuh. Kan bayinya nggak jalan-jalan, Dok. Iya, memang betul bayinya nggak jalan-jalan. Tapi kan sirkulasi darah ibunya kan tinggi ke dalam bayinya. Otomatis kan bayinya juga harus menetralisir dengan membuang energi. Kan seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini, Bu, yang harus ibu dalami. Why? Kenapa yang kedua 24 minggu, yang ketiga 28 minggu. Dan itu yang pertama sampai apa istilahnya, maaf bisa sampai meninggal ya, karena 600 kira-kira 600 gram gitu ya, atau 600 sampai 700 gram. Kalau yang kedua mungkin karena dinicu lama ya, mungkin karena udah 1000 lebih ya, dia masih bisa survive seperti itu. Jadi mungkin masalah infeksi, Bu, salah satunya di situ dari ibu cerita ya, seperti itu. Oke. Iya, baik. Ya, ini Ibu Lina semoga menjawab ya. Sekali lagi pertanyaan. Nah, ini Ibu Lina juga tadi kopnya di nah itu Dok, semua pada bilang saya kelelahan, padahal saya WFH posisinya. Ya, mungkin Bu Lina besok boleh menegaskan, kata Dokter Dani spesialis OB-GYN tidak ada itu yang namanya kelelahan. Itu yang menyebabkan kelahiran prematur. Ya perlu ya Dok ya kita kasih tahu kalau orang-orang yang punya persepsi salah. Ini ilmu yang benar gitu ya. Masa sih di abad 21 jawabannya kelelahan? Aneh lah.
Ya saya cuma senyum-senyum aja kalau ibu Oke, cuma Dok. ngomong kelelahan tuh saya cuma ketawa aja gitu. Ya Aduh, tapi kan ketawanya saya kan nggak kelihatan karena pakai masker, beruntung dengan pakai masker masker. gitu. Ya, kalau kan nanti saya kayak, aduh dokter nggak responsif nih dengan pasien seperti itu ya, lucu aja gitu. Jadi kita buang-buang lah Oke. ilmu-ilmu yang kayak gitu-gitu, kita buang. Oke, baik. Itu ya Bu Lina. Semangat ya Bu Lina untuk membesarkan anak-anaknya. Kita lanjut ya dok ya ke pertanyaan kedua. Ya. Silakan, ini ada 3 voucher loh. Masih ada satu nganggur. Kalau yang lain nggak nanya, nih ntar ada dari Angelina Hutasoid. Pertanyaannya, dok, aman nggak sih pematangan paru pada bayi? Dan kenapa perlu pematangan paru? Nah, ini baru pertanyaan teoritis. Jadi Aduh, gini, aduh, ini apa ya dok? Saya juga belum ngerti nih. jadi gini, memang kan semua organ itu perlu pematangan. Jadi organ tuh mulai muncul, mulai berkembang sejak saat terbentuknya suatu zigot, suatu perkembangan bayi yang dini, janin yang dini usia awal. Dia semakin berkembang. Memang organ-organ besar itu biasanya pematangannya terakhir-terakhir begitu. Ya, kemana? Namanya saja paru-paru kan lebih besar. Ya Iya, sama saja kita goreng kerupuk kecil sama goreng kerupuk yang besar. Coba cepetan mana yang matangnya? Kerupuk kecil yang lah. kecil ya dok. Iya ya. Iya, di mana-mana begitu. Ya. Jadi, nah, kenapa sih pematangan paru ini penting? Karena dengan pematangan paru yang sempurna, dia bukan hanya mensuplai oksigen, ya, mendapat oksigen, ya, atau untuk ke seluruh tubuh bayinya, tapi juga untuk apa? Membantu sirkulasi darah juga gitu. Karena tanpa sirkulasi dari jantung ke paru dengan paru-parunya yang lemah, yang tidak sempurna itu sangat 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 tidak mungkin. Jadi ibaratnya ibu ada pompa ban, di sebelahnya ada ban yang mau dipompa. Nah, sekarang kalau pompa bannya kita pompa sedangkan yang ban di sebelahnya itu bocor, ya kapan mau mengembangnya? Begitu. Itulah kerjasama antara jantung dan paru. Nah, kalau itu Paru. tidak terjadi, itu kasihan bayinya oksigennya nggak ada. Nah, kalau oksigennya nggak ada, apa yang terjadi? Lama-lama paru-parunya nekrosis, mati. Nah, itulah Oh, makanya timbul kematian seperti itu. Ya, jadi penting nggak pematangan paru? Penting. Apalagi untuk bayi-bayi yang secara teoritis di bawah 34 minggu. Kalau di atas 34 minggu, textbooknya bilang sudah terjadi proses pematangan paru. Begitu. Jadi, dok, aman dong kalau gitu persalinan di atas 34 minggu. Kalau dari segi pematangan paru, iya. Ya, tapi kita lihat lagi, ini kan kita manusia. Bukan hanya hidup dari paru-paru kan. Kan iya, organ yang lain iya. juga belum matang. Ya, Tuhan sudah bikin secara teori, sudah bikin di textbook, dengan ilmuwan-ilmuwan tuh sudah buat ketentuan. Ada baiknya persalinan itu di atas 37 minggu. Ya, ya jangan kurang dari 37 minggu dong. Seperti itu. Oke, baik. Berarti menjawab ya, ya aman ya, ya pasti aman. Oke, sudah menjawab ya. Nah, teman-teman semua masih ada sisa satu nih, satu voucher. Silahkan kasih pertanyaan kalian. Oh, langsung muncul nih, udah siap-siap dok. Ayo, boleh tanya lagi, nanti kita akan pilih. Jadi jangan ragu, dokter Dani tuh suka pilih-pilih ntar siapa pertanyaannya. Ini pertanyaan ketiga, dokter dari Vieta. Pertanyaannya, dok, saya hamil 24 minggu, terakhir di USG, posisi janin melintang. Dari kemarin aktif gerak, tapi dari semalam gerakannya berkurang. Yang mau saya tanyakan, apa posisi bayi mempengaruhi gerakan bayi? Terima kasih. Ya, ini juga apa ya? Ini pertanyaan klasik sih ya. Kalau buat saya, kalau bayi-bayi yang masih kecil, ya bayi-bayi yang masih kecil, buat saya dia mau posisi melintang, mau posisi telungkup, mau isi posisi tengadah, mau isi posisi sungsang, mau isi posisi kepala, buat saya nggak pernah persoalkan sih. Karena buat saya nanti kalau saya bilang hari ini melintang, ibunya galau. Iya kan? Duh, kok melintang ya? Langsung kepikiran. Orang-orang bilang Iya. kepala, kepikiran. Kasihan juga kan? Jadi Hmm. kita bukan tidak ingin memberitahu, tapi kalau memang layaknya
dia masih bisa muter-muter, ngapain juga kita kasih tahu bahwa ini seperti itu gitu. Jadi ibaratnya kita taruh kapal-kapal kecil tuh, kan ada sekarang nih yang pakai kapal-kapal dibakar itu dia bisa jalan sendiri itu, ya. Ditaruh di ember besar gitu ya, di ember besar. Ya kita mau jagain kapal kan nggak mungkin orang dia puter-puter sendiri, ya. Jadi itulah analoginya gitu. Jadi buat saya akan memberitahu hal-hal yang penting saja. Ya kalau di kehamilan 24 minggu kita lihat nanti plasentanya, kita lihat ketubannya, ada lilitan tidak, tali pusat di lehernya, seperti berat bayinya, kalau bisa ditemukan kelainan-kelainannya seperti apa. Dan saya tidak pernah menjabarkan 24 minggu posisinya melintang, saya nggak pernah. Karena buat saya itu kan jadi beban pikiran. Ya, dan itu bukan yang penting. Nah, kalau Ibu tadi sampaikan gerakannya ya. Betul iya, ya, gerakannya berkurang. Iya. Nah, 24 minggu itu kalau menurut saya itu beratnya kan masih 6 on ya, 6-7 on. 600-700 gram. Rasa-rasanya kalau ibu hamil pertama, rasa-rasanya itu kadang ada ibu yang sensitif, ada ibu yang tidak sensitif merasakan gerakan bayi. Jadi kalau dia merasa gerakannya itu berkurang, ya bisa jadi karena dia jauh dari permukaan kulit ibu. Begitu. Jadi kalau rahim itu ada depan ada belakang, mungkin dia ada di belakang gitu. Jadi sensasi yang di depan ini kurang seperti itu. Nah, tapi yang penting sekarang kalau misalnya ibu galau nih, kok gerakannya berkurang ya, misalnya galau, ya USG lah. Kita lihat, tanya saja sama dokternya, dok kira-kira bayi saya lehernya terlilit enggak? Ya kan? Apa? Atau badannya terlilit atau kakinya terlilit dan sebagainya seperti itu. Ya itu perlu ditanya, terutama kalau ada lilitan di daerah leher. Nah itu kan daerah yang untuk organ bernafas kelilit, ya otomatis fatal begitu. Ya, jadi saya pikir ibu ada baiknya kalau misalnya ibu merasa kurang mau mendapatkan jawaban pasti, tentu USG aja lah yang baik. Ya, baik. Ya, terima kasih Ibu Vita ya. Semoga menjawab. Kalau memang nanti masih kepikiran, sudah dikasih jawaban sama Dokter Dani, silahkan secepatnya melakukan USG kembali biar lebih tenang setelah konsultasi dengan dokter obstinnya ya. Gitu, baik. Dok, ini boleh loh yang lain, kita masih ada 5 menit lagi untuk pertanyaannya. Nanti kita akan bagikan 2 menit terakhir voucher makan-makannya gitu. Besok weekend nih enak banget dapat voucher. Saya juga mau dok ya. Jadi jawab nih dok dari Bu Vita. Baik dok, terima kasih gitu. Ya, sama-sama Bu. Oke dok. Pertanyaan dari saya dulu deh dok. Tapi saya nggak dapat voucher nih. Aduh ya udah nggak apa-apa. Pertanyaan dari saya dok. Misalkan nih untuk ibu-ibu atau wanita yang sedang mengandung lalu memang sudah diagnosis akan mengalami persalinan prematur dan melakukan akan mengalami kelahiran prematur juga. Biasanya treatment yang akan saya dapatkan itu apa dok? Untuk menjaga bayi tersebut begitu. Ada nggak dok treatment-treatment yang bisa saya dapatkan atau premedikasi yang bisa saya dapatkan? Ya kalau untuk menjaga dan yang nomor satu tentu kita mencegah ya. Mencegah dengan cara apa? Dengan mencegah yang paling pertama ya kita tahu habitnya. Habit kita seperti apa? Salah nggak sih kebiasaan-kebiasaan kita? Begitu. Kalau itu salah ya diperbaiki. Kalau itu sudah dicegah, otomatis kita mencari yang lainnya, faktor lain-lainnya. Misalnya kita tanya dengan riwayat keluarga. Ada nggak sih kita punya riwayat keluarga dengan diabetes, dengan darah tinggi, ada dengan kelainan jantung, apakah nanti ada kelainan darah, ataukah nanti ada kelainan-kelainan yang lain, ya termasuk juga kelainan jantung, kelainan jantung, ya itu mesti kita cari tahu begitu, ya. Jadi kita harus mengerti silsilah kita juga begitu. Nah, dengan kita mengerti, berarti kita sudah menapis. Kira-kira aku potensinya kemana? Gitu. Kalau misalnya punya riwayat keluarga dengan darah tinggi, misalnya seperti itu. Wah, berarti saya mungkin harus lebih waspada seperti itu. Cuma memang gini, Bu Ivo. Kalau untuk penyakit-penyakit yang punya potensi penyakit-penyakit tertentu ya, dari keluarga-keluarga yang memang berpotensi,
sekarang itu sudah ada pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa tahu kita ini nanti ke depan potensinya sakit apa sih gitu. Dari situ kita Iya, iya. kita ya ada yang namanya pemeriksaan yang apa nutrigenomik ya. Jadi tahulah itu gen-gennya, genom-genomnya itu. Jadi kita ini di dalam tubuh kita ini kekurangan zat apa sih yang memungkinkan kita sakit gitu. Itu bisa itu ya diperiksa. Sekarang banyak laboratorium yang bisa seperti itu kok. Jadi kita bisa tahu nih di umur berapa kira-kira nanti kita kesekian ke belakang nih kita potensinya kena sakit apa begitu. Jadi saya pikir sekarang zaman sudah maju ya. Ya tinggal kitanya saja gitu. Mau nggak kita manfaatkan kemajuan-kemajuan teknologi seperti ini? Oke, oke. Berarti yang paling penting adalah ketahui riwayat, habit kita ya dok ya. Cari tahu sebanyak-banyak mungkin biar bisa mempersiapkannya dengan baik begitu. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Angelina. Dokter menerima konsul antar Ah, kota nggak? Oh iya, oke. Ibu ini dok. nanti Ibu DM aja di Instagram. Nanti kalau misalnya nanti saya berikan boleh nanti di akhir sesi nanti saya sampaikan nomor telepon. Boleh Ibu WA, boleh atau kalau memang Ibu merasa mungkin mau telekonsultasi boleh dengan Rumah Sakit Siloam, nanti bikin appointment dengan saya silakan begitu. Ikut sajalah pokoknya Ibu maunya seperti apa. Enak kan? Bisa tinggal pilih nanti dokter Dani kasih opsi. Enak banget emang. Oke. Nah dok, terakhir pertanyaan dari saya dok. Masih terakhir-terakhir terus ya nih, tapi saya nggak dapat voucher. Eh, ini kan kalau ibu-ibu lagi mengandung itu pada takut, maksudnya lebih takut untuk melakukan sesuatu, minum sesuatu, makan sesuatu. Nah, ketika diagnosa persalinan prematur, ada nggak dok obat-obat yang dilarang atau ada obat-obat yang dianjurkan untuk dikonsumsi dok? Iya, jadi kalau misalnya untuk makan tertentu dan sebagainya, kita pikir makanan-makanan sehat itu udah paling baik lah. Artinya makanan Ya, sehat itu makanan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang secara higienis, yang kita tahu belajar dari SD sampai SMA, sampai sarjana, sampai pengalaman hidup dan sebagainya. Saya pikir itu hal-hal yang paling mudah begitu ya. Tapi kalau makanan apa mengakibatkan persalinan prematur rasa-rasanya saya nggak terlalu yakin ya dengan makanan-makanan itu ya. Tapi karena di textbook juga tidak ada sih penyebab itu. Jadi kalau makanan saya pikir makan yang wajar-wajar saja. Saya pikir itu hal yang baik. Cuma ada satu saya lupa Bu Ivo mau sampaikan bahwa pernah dengar ya yang namanya tapi itu kadang bisa terjadi nggak ketahuan sih. Jadi ada yang bisa terjadi di kehamilan-kehamilan di atas 20 minggu seperti itu ya namanya apa jadi mulut rahim itu membuka lebih cepat begitu ya dari harusnya dia tidak membuka lebih awal tapi dia bisa membuka dari mulut rahimnya sendiri tapi itu tindakannya tentu dengan penjahitan dengan operasi seperti itu. operasi. Iya, iya. Oke, baik deh. Oke, terima kasih Dokter Dani. Ya, sepertinya emang beruntung hari ini pertanyaannya memang pas tiga. Ada tiga pertanyaan, berarti tiga-tiganya akan kita bagikan. Tapi dokter boleh pilih nih dok. Kalau diurutkan ranking pertanyaan terbaik, yang tadi ada tiga ya dok, saya review lagi. Ada dari Ibu Lina, Ibu Angel, dan Ibu Vista. Kalau diurutkan ini pertanyaan yang paling menarik sampai yang menarik, menarik sekali sampai yang menarik itu siapa dok? Coba diurutkan dok. Kalau dari rating apa rating history pregnancy-nya itu yang Bulina ya kayaknya karena pertama oke, kedua Oke. itu hal-hal yang tidak bisa kita anggap sepele ya. Bayangkan melahirkan prematur 2 kali itu traumanya luar biasa, terus pembiayaannya itu luar biasa, perjuangan si bayi untuk survive-nya juga luar biasa, effortnya sangat luar biasa. Jadi Bu Lina punya putra anaknya yang ketiga ini dia mempertahankan hidup dia sendiri itu Perjuangan. effortnya sudah luar biasa. Memang kita tidak bisa lepas tangan dari campur tangan yang kuasa ya. Tapi artinya kalau secara medis itu si bayi pun tetap berusaha dia mau survive. Bayangkan ya. Makanya kita bisa bayangkan itu bayi sendiri dia mau berusaha untuk survive. Bayangkan begitu.
Jadi artinya kita Iya, sebagai yang benar. diberikan amanah ya, sebagai seorang ibu, paling tidak kita harus lebih effortnya daripada bayi kita. Itu mungkin pesan saya. Jadi kalau diurutkan yang pertama itu ya kasusnya bully. Nah, iya. Duh, Dokter Dani sinyalnya masih ini. Sebentar ya teman-teman, sepertinya sinyal Dokter Dani lagi ini, lagi keganggu. Coba. Dokter Dani, apakah Dokter Dani masih ada? Oke, sebentar. Kita sambungkan lagi. Halo? Dok, Ya, tenang dok, masih ya, bisa gabung. iya. Oke, Ini lanjut ya. namanya hilang sinyal ini, hilang sinyal. Walaupun masih udah tinggal di kota ya dok ya, masih bisa hilang sinyal juga. Oke. Iya. Ya, tiga-tiganya masalah klasik, cuma yang memang yang nomor satu itu sangat-sangat bisa menjadikan apa ya, acuan lah, paling tidak kita bisa melihat betapa sulitnya sih yang namanya orang ingin punya anak gitu Iya. ya. Ya ini yang kata-kata yang paling bijaknya seperti itu ya. Jadi memang kita tidak bisa langsung seperti pesan bakso 2 mangkok langsung dikasih 2 mangkok. Tapi bagaimana caranya kita mengatur bicara dengan meminta 2 mangkok itu, tapi yang memberikan mangkok itu juga sangat senyum dengan kita begitu. Jadi artinya kita bagaimana kita mempersiapkan diri kita ya untuk memperoleh hasil yang baik, tapi kita juga menjalankan apa yang menjadi kekurangan kita dengan hati yang senang seperti itu ya. Dan hati yang senang tapi juga kita harus punya ilmu gitu. Nah, bekalnya dari mana? Tentu bekalnya dari membaca, bertanya, konsultasi. Konsultasi yang bagaimana? Ya sebelum nikah, suami istri datang, calon suami istri itu datang gitu. Kita konseling baik-baik. Seperti itu Bu Ivo. Iya, baik. Terima kasih Dokter Dani. Oke. Nah, Dokter saya ini punya tips juga nih dok, karena hari ini kita diselenggarakan oleh Parmasolindo. Jadi Parmasolindo ini buat teman-teman semua yang mungkin nanti mau tahu apa aja yang bisa dikonsumsi untuk ibu-ibu hamil yang sedang mengalami persalinan prematur. Kita tentunya ada Dufadilan. Nah, itu bisa nanti dicek lebih lanjut, bisa menghubungi Ibu Siva. Nanti boleh dicari tahu itu konsumsinya bagaimana, boleh atau enggak, dan boleh dikonsultasikan langsung dengan dokter objinnya atau boleh langsung dengan dokter Dani. Baik, dokter Dani, untuk di terakhir nih dok, udah jam 9. Mungkin udah ada yang mau tidur, siap-siap besok weekend semangat gitu ya kan. Dokter, apa yang mau disampaikan untuk ibu-ibu di luar sana mungkin yang memang lagi mengalami fase ini atau yang sudah pernah mengalaminya, yang masih takut hamil karena trauma, kayak apa nih dok untuk ibu-ibu di luar sana? Nomor satu, kalau saya bergerak dari hulu ke hilir. Nomor satu, Hmm. kita mengenal diri kita. Nomor dua, evaluasi diri kita. Yang ketiga, kita mentreatment diri kita. Yang keempat, kalau masih kurang, alangkah baiknya kita konsultasi dengan yang mempunyai kompetensi untuk menjawab. Ya, dalam hal ini tentu kalau mengenai kehamilan dan persalinan tentu nanti dengan dokter objin. Seperti itu. Ya, semoga dengan di awalnya sudah baik, ya, semoga sampai ke hilirnya itu juga baik. Karena kita nggak akan mungkin kita mengobati di tengah-tengah itu. Ya, walaupun ada yang survive, ada yang berhasil, Iya. tapi banyak juga yang gagal. Nah, yang gagal ini kan nanti kan menambah potensi yang namanya angka kematian perinatal. Nah, angka kematian kita ini, angka kematian bayi kita tinggi. Kasus-kasus prematuritas ini
itu kasus yang paling tinggi mensuplai angka kematian bayi. Jadi ini yang perlu kita camkan baik-baik, bahwa tidak mudah untuk mendapatkan anak, mendapatkan keturunan melalui suatu proses kehamilan, dan tidak mudah juga untuk memaintain suatu kehamilan. Nah ini hal-hal yang, kalau gitu sulit sekali ya dok, orang mau punya anak dan mau hamil dan tidak sulit, tidak sulit. Yang penting rajin bertanya, ya, rajin bertanya dan mencari sesuatu yang bergunalah untuk menunjang suatu proses kehamilan. Saya pikir itu hal yang gampang, Bu. Iya. Baik, terima kasih Dokter Dadi. Nah, ini sudah saya mention ya untuk 3 pemenang. Selamat sekali lagi kepada Ibu Lina, Ibu Angel, dan Ibu Vita berhak mendapatkan masing-masing voucher 100.000 dari mana nih tadi nih ya? Dari Sudexo. Nah, jadi ini bisa ditukarkan mulai besok. Nanti kita akan bagikan. Silakan para pemenang menghubungi saya, screenshot, lalu syaratnya harus follow Parmasolindo. Dengan buktikan bahwa sudah follow Parmasolindo, nanti kita akan bisa tukarkan dengan vouchernya, begitu ya untuk syaratnya. Dan Dokter Dadi, terakhir terus nih, nggak tidur nanti Dokter Dadi. Kalau ada nih yang kayak tadi Bu Angel mau konsul ke Dokter Dani, atau tadi yang lupa mau tanya apa, atau memang mau konsultasi kan sekarang kandungannya ke Dokter Dani, bisa mengunjungi dokter atau bisa menghubungi dokter kemana dok? Silakan. Ya, saya membuka konsultasi banyak sih ya, bisa DM lewat Instagram @dance.mecareyou ya. Saya catat dok. Ya, mungkin Bu Ivo bisa bantu atau nanti chat di WhatsApp di 081 227 911 968, atau nanti melalui jalur telekonsul di Rumah Sakit Siloam bisa, di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta ya, karena Rumah Sakit Siloam itu banyak, ada 30 cabang. Banyak. Ya, dan yang terakhir, kalau misalnya dari luar kota mau main ke Jogja, boleh mampir ketemu di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta. Biasanya saya full days. Ya, ini istilahnya full days itu artinya 7 hari kerja ya. Setiap hari. Oh, setiap hari ya. Jadi Senin sampai hari Sabtu ya, kira-kira sekitar jam 9 sampai jam 16, jam 15, jam 16. Kalau hari Minggu kira-kira jam 10 lah sampai jam 12. Jadi saya pikir mari untuk apa ya, karena kalau saya banyak konsultasi juga, saya juga kan lebih banyak membaca, lebih banyak men-share mendengar keluhan-keluhan. Jadi itu kita sama-sama berbagi, prinsipnya itu aja. Terima kasih Bu Ivo. Oke, baik. Ya itu, banyak banget pilihannya mau konsultasi ke Dokter Dani, dan saya bagi tips, Dokter Dani nggak pelit kalau konsul, jadi silahkan tanya sebanyak-banyaknya, pasti akan dijawab, tapi sabar, karena antrian banyak ya dok ya, kalau tanya di DM biasanya. Oke, Dokter Dani, terima kasih banyak ya dok, sudah sharing ilmu hari ini tuh sangat bermanfaat sekali. Saya aja yang belum menikah merasa saya jadi banyak tahu, apalagi mungkin teman-teman luar sana yang lagi proses ingin program anak atau memang lagi mengandung, ini pasti sangat berguna untuk teman-teman dan untuk kita hari ini dok. Sekali lagi Dokter Dani, terima kasih sharingnya hari ini. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk Parmasolindo Kimia Farma yang sudah menyelenggarakan live Instagram hari ini. Kita akan ketemu di live Instagram lain waktu. Selamat istirahat semuanya. Selamat menikmati weekend. Besok bersama keluarga dengan vouchernya juga. Dokter Dani, saya pamit ya dok. Ya, makasih ya ibu-ibu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you.